Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya coba mendiskusikan terkait dengan interaksi obat terhadap hasil laboratorium. Apakah obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium? Lanjut, terkait pengaruh obat-obat yang digunakan oleh seseorang atau pasien terhadap hasil pemeriksaan laboratorium, berikut saya ilustrasikan sebuah kasus. Seorang pasien wanita usia 50 tahun didiagnosa hipertensi dan diresepkan obat diuretik thiazid. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan kadar glukosa darah pasien 210 mg per desiliter. Padahal pasien tidak memiliki riwayat diabetes mellitus. Bagaimana pendapat Anda sebagai apoteker terkait kasus tersebut? Apakah pasien benar-benar mengalami diabetes mellitus atau ada obat yang mempengaruhi hasil laboratorium yang mengakibatkan kadar glukosa darah menjadi lebih tinggi? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang apoteker. Bisa saja pasien mengalami peningkatan hasil pemeriksaan laboratorium, dalam hal ini kadar glukosa darah, bukan karena ada kerusakan pada pankreas, ada kerusakan pada sel beta pankreas, tetapi berkaitan dengan pengaruh dari obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Berikut adalah contoh hasil pemeriksaan data laboratorium. Misalnya ada pemeriksaan darah lengkap, ada pemeriksaan gula darah, ada pemeriksaan kolesterol, lemak darah, ada pemeriksaan fungsi hati, SGOT, SGPT. Dan biasanya di hasil pemeriksaan lab itu akan muncul nilai rujukan dan hasil. Jika hasil tidak sesuai dengan nilai rujukan, berarti ada indikasi masalah klinis yang dialami oleh pasien. Nah, di beberapa kasus bisa saja hasil ini dapat dipengaruhi oleh obat yang sedang digunakan oleh. Nah, hasil pemeriksaan lab itu dapat dipengaruhi oleh obat yang sedang digunakan pasien. Apakah dari obat induknya atau dari metabolit obat yang nanti setelah dimetabolisme di hati akan menghasilkan suatu senyawa metabolit, atau interaksi bisa saja terjadi dari zat aditif yang dibawa bersamaan dengan obat. Kita akan membahas pertama kali berkaitan dengan obat yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Jika kadar glukosa darah lebih dari normal, maka kondisi tersebut kita sebut dengan hiperglikemia. Namun jika kadar glukosa darah kurang dari kadar glukosa darah normal, maka kondisi tersebut disebut dengan hipoglikemia. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan terkait apa saja obat-obat yang dapat mengakibatkan kadar glukosa darah naik atau kadar glukosa darah turun, sehingga kita sebagai apoteker dapat memonitor kemungkinan terjadinya kasus tersebut. Ini adalah artikel yang dipublikasikan di Diabetes Spectrum, American Diabetes Association. Nah, di sini dibahas mengenai apa saja obat-obat yang dapat menginduksi hipoglikemik. Nah, materi-materi yang akan saya sampaikan berikutnya itu bersumber referensinya berdasarkan dari artikel berikut. Kemudian ini adalah jurnal kedua yang saya gunakan, masih berasal dari diabetesjournal.org, American Diabetes Association, di mana ada salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Abdul Rahman terkait drug-induced glucose alteration, drug-induced hyperglycemia. Nah, di sini dibahas bahwa ada obat-obat yang digunakan oleh pasien dan ternyata itu bisa menginduksi terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. Namun biasanya efek peningkatan kadar glukosa darah ini akan hilang ketika obat di stop. Jadi tidak serta-merta pasien yang ketika didiagnosa
pasien yang ketika dilakukan pemeriksaan data lab langsung didiagnosa diabetes mellitus. Namun kita sebagai apoteker juga perlu melihat histori apa saja obat-obat yang digunakan oleh pasien, karena banyak data yang menunjukkan bahwa banyak obat yang juga ternyata dapat meningkatkan kadar glukosa. Obat pertama yang mempengaruhi kadar glukosa darah adalah golongan ACE inhibitor. Obat ACE inhibitor adalah obat lini pertama untuk terapi hipertensi. Contoh obat ini adalah captopril, lisinopril. Menurut penelitian Ferrer M. et al. Pada tahun 1985, ternyata telah ditemukan kasus pertama terkait golongan ACE inhibitor yang dapat menginduksi terjadinya hipoglikemia, yaitu dilaporkan terkait penggunaan obat captopril. Kemudian di Belanda, 13,8% pasien yang datang ke rumah sakit akibat hipoglikemia ternyata menggunakan obat ACE inhibitor. Kemudian muncul pertanyaan kita bagi seorang apoteker, apa sih mekanismenya sampai obat golongan ACE inhibitor ini dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemik. Nah, ini dijelaskan bahwa ternyata mekanismenya itu obat ACE inhibitor dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga melalui peningkatan sirkulasi kinin. Apa yang diakibatkan dari meningkatnya sirkulasi kinin ini adalah mengakibatkan terjadinya vasodilatasi pada otot, sehingga serapan glukosa di jaringan itu meningkat, dan akhirnya kadar glukosa di dalam darah itu akan menjadi turun, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan lab, kadar glukosa darah pasien itu menjadi turun. Kemudian yang kedua, obat beta blocker. Nah, beta blocker juga merupakan salah satu obat hipertensi. Artinya banyak orang yang menggunakan obat-obat tersebut. Nah, beta blocker dapat mengakibatkan terjadinya hipoglikemik. Dan ternyata kasus pada non-kardioselektif beta blocker seperti propanolol itu lebih tinggi resiko menyebabkan hipoglikemik dibandingkan obat beta blocker yang kardioselektif seperti atenolol dan metoprolol. Lalu apa sih mekanismenya yang menjelaskan kenapa beta blocker itu bisa menyebabkan hipoglikemik? Nah, mekanismenya adalah beta blocker dapat menghambat produksi glukosa di hepar dan juga mempromosikan stimulasi saraf simpatetik dan menghambat glikogenolisis. Glikogenolisis artinya pemecahan glikogen atau senyawa-senyawa selain dari karbohidrat untuk dirubah menjadi glukosa. Apabila glikogenolisis dihambat, maka kadar glukosa darah akan menjadi turun. Selanjutnya yang unik diperhatikan adalah ternyata beta blocker pada beberapa kasus juga bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemia melalui mekanisme dia menggagalkan atau dia mempengaruhi pelepasan insulin di sel beta pankreas. Nah, kita sebagai apoteker perlu lebih teliti dalam pasien-pasien yang menggunakan beta blocker, karena bisa saja pasien mengalami hipoglikemik atau pasien bisa mengalami hiperglikemik ketika menggunakan beta blocker. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa pasien hipertensi yang menggunakan beta blocker biasanya dalam jangka waktu yang lama, karena pasien hipertensi harus mengkonsumsi obatnya seumur hidup. Kemudian juga ditemukan pada salah satu penelitian bahwa atenolol itu setelah penggunaan 9 minggu dapat mengakibatkan pasien bisa mengalami new onset diabetes, bisa nanti akan mengalami penyakit
complication yaitu diabetes. Nah, ini sangat perlu menjadi perhatian kita terutama sebagai apoteker jika gejala-gejala pasien menunjukkan hiperglikemik. Nah, itu perlu menjadi catatan. Obat berikutnya yang mempengaruhi kadar glukosa darah adalah pentamidin. Pentamidin merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi oportunistik yang berkaitan dengan imunitas seperti pneumonia, pneumositis. Obat ini merupakan terapi utama untuk kasus tersebut. Hal ini dikarenakan adanya risiko efek samping dari si pentamidin yang berkaitan dengan glukosa. Penggunaan pentamidin dapat mengakibatkan terjadinya hipoglikemia dikarenakan adanya abnormalitas metabolik yang ditemukan dalam 5-14 hari setelah penggunaan pentamidin, dan ini ditemukan 6-40% pasien menunjukkan gejala hipoglikemik. Lalu apa sih mekanisme yang menyebabkan pentamidin bisa menimbulkan kadar glukosa darah menjadi turun? Hal ini dikarenakan pentamidin dapat meningkatkan sekresi insulin di pankreas. Artinya, jika sekresi insulin meningkat, maka glukosa darah akan lebih banyak ditransportasikan ke dalam sel atau jaringan untuk disimpan, sehingga kadar glukosa dalam darah itu bisa menurun. Obat keempat yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah adalah quinolone. Fluoroquinolone merupakan antibiotik spektrum luas. Antibiotik ini juga sering digunakan dan diresepkan kepada pasien untuk mengatasi infeksi. Menarik diperhatikan bahwa quinolone ini ternyata bisa menyebabkan hiperglikemik dan juga bisa menyebabkan hipoglikemik. Sebagai seorang apoteker perlu memonitor penggunaan antibiotik terhadap risiko terjadinya hiperglikemik atau hipoglikemik. Mekanisme terjadinya hipoglikemik itu secara jelas belum diketahui, tetapi secara teori bahwa quinolone itu secara tidak langsung mempengaruhi hipoglikemia atau menyebabkan hipoglikemia melalui blokade ATP sensitif terhadap ion potasium pada sel beta pankreas, sehingga mengakibatkan kadar glukosa di dalam darah juga menjadi turun. Kemudian kasus ini menjadi lebih berat pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Kenapa? Karena obat quinolone ini ekskresi utamanya pada ginjal, sehingga pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal, risiko terjadinya hipoglikemik atau akumulasi quinolone yang dapat mengakibatkan hipoglikemik menjadi lebih tinggi. Kemudian resiko terjadinya hiperglikemia itu dilaporkan ketika menggunakan gatifloxacin, di mana dalam 5 hari pasien menggunakan gatifloxacin telah menunjukkan gejala hiperglikemia. Obat kelima yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah adalah salisilat. Salisilat merupakan obat yang banyak digunakan dan umumnya biasanya disimpan oleh masyarakat di rumah karena obat ini merupakan obat analgetik, yaitu obat menghilangkan rasa sakit, anti radang, anti inflamatori, anti demam, antipiretik, dan antiplatelet. Salisilat bisa menyebabkan hipoglikemik. Nah, terdapat beberapa mekanisme yang mampu menjelaskan kenapa salisilat bisa menyebabkan hipoglikemik. Yang pertama, salisilat dapat meningkatkan sekresi insulin. Artinya, salisilat dapat menyebabkan kadar glukosa di dalam darah akan menjadi lebih turun karena banyak ditransportasikan ke dalam sel dan disimpan di dalam jaringan. Kemudian meningkatkan insulin sensitivity, meningkatkan sensitivitas insulin terhadap reseptor sehingga akan lebih mudah transportasi glukosa masuk ke dalam sel.
Kemudian mekanisme berikutnya adalah dia menggantikan ikatan protein sulfonylurea sehingga kadar sulfonylurea yang bebas itu menjadi lebih meningkat, sehingga akan lebih banyak berefek dalam menurunkan kadar glukosa darah. Sulfonylurea adalah merupakan obat hipoglikemik oral, yaitu obat yang dikonsumsi bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Mekanisme berikutnya adalah salisilat dapat menghambat ekskresi ginjal. Obat keenam yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah adalah diuretik tiazid. Diuretik tiazid merupakan obat yang mengontrol tekanan darah. Biasanya diresepkan untuk pasien-pasien hipertensi, dan obat ini merupakan obat lini pertama untuk terapi hipertensi. Artinya, terdapat banyak pasien yang diresepkan obat tersebut. Sehingga kita sebagai apoteker perlu melakukan monitoring apa sih kemungkinan efek samping atau hal-hal yang mempengaruhi pengobatan pasien. Nah, ternyata salah satunya pasien ketika menggunakan tiazid akan ada risiko terjadinya hiperglikemia. Menurut penelitian, ditemukan bahwa 9-18 minggu setelah penggunaan tiazid, maka pasien akan mengalami tahap awal diabetes. Nah, ini sangat perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang apoteker bahwa kemungkinan pasien bisa mengalami diabetes jika ternyata penggunaan tiazid dalam jangka waktu yang lama. Mekanisme secara jelas tidak diketahui, tetapi ini berkaitan dengan makin memburuknya resistensi insulin terhadap reseptor akibat penggunaan diuretik tiazid, dan kemudian juga berkaitan dengan hambatan glukosa uptake, sehingga sedikit kadar glukosa darah yang masuk ke dalam sel atau jaringan dan mengakibatkan tingginya kadar glukosa darah di dalam plasma. Serta tiazid juga dapat menurunkan pelepasan insulin dari pankreas. Kemudian obat yang ketujuh yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah adalah golongan antipsikotik. Second generation antipsikotik, contohnya di sini adalah olanzapine dan clozapine. Mekanismenya secara jelas belum diketahui, tetapi ini berkaitan dengan kemungkinan peningkatan berat badan akibat penggunaan obat olanzapine dan clozapine. Kemudian juga dapat diterangkan bahwa sympathetic activation akibat obat second generation antipsikotik ini juga dapat mengakibatkan terjadinya hiperglikemik. Obat berikutnya yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah adalah kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini juga obat yang sering diresepkan dan digunakan oleh masyarakat ya. Kortikosteroid merupakan obat yang digunakan untuk mengobati inflamasi seperti pada pasien rheumatoid arthritis, pada pasien yang mengalami alergi, dan dia menginduksi imunosupresan dan untuk biasanya efek kemoterapeutik. Contoh obat kortikosteroid ini adalah dexamethasone, prednisone. Kortikosteroid dapat mengakibatkan hiperglikemik dikarenakan dia mempromosikan gluconeogenesis atau dia merangsang terjadinya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu artinya pembentukan glukosa selain dari jalur karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak. Protease inhibitor. Protease inhibitor merupakan obat antiretroviral terapi yang bisa digunakan untuk pengobatan pasien HIV dan AIDS. Hasil studi menunjukkan 3-17% pada awal terapi atau setelah penggunaan jangka waktu lama,
obat protease inhibitor ini dapat menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Apa sih mekanisme yang dapat menjelaskan kenapa protease inhibitor bisa menjadi hiperglikemia? Yaitu obat ini dapat menurunkan sensitivitas insulin. Artinya, kadar glukosa di dalam plasma akan menjadi lebih meningkat karena sukar untuk ditransportasikan menuju sel atau jaringan. Kemudian dia juga mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Salah satu obat protease inhibitor yaitu ritonavir menunjukkan secara langsung dia menghambat glukosa transporter tipe 4 di mana aktivitas ini terlihat secara in vivo, sehingga obat ini dapat mengakibatkan terjadinya hiperglikemia. Materi terkait dengan interaksi obat dengan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.